Pemirsa, kabar pembuka ini kami isi dengan sebuah mobil bernomor polisi L35US. Kalau direka-reka, nomor mobil ini bisa membentuk sebuah nama. Tapi kalau Anda kesulitan, lihatlah siapa pemiliknya. L35US. Direka-reka, terbacalah Lesus. Dan pemiliknya memang Lesus, pelawak ketoprak humor. Saya iseng-iseng, bisa nggak cari nomor L35US itu? Terus tak golek ke, oh ono gitu, bisa jadi. Tanggal 15 November nanti, Ramli akan berada di Amerika untuk menggelar karya-karya busananya di Washington dan LA. Beberapa tahun yang lalu pun ia pernah ke sana dengan busana-busananya. Tentu saja waktu itu selera bordirnya tidak ketinggalan. Demikian pula tanggal 15 nanti. Setelah 25 tahun berkarya tetap konsisten pada bordir. Tentu, karena orang kenal saya dari bordir, saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja. Saya tidak akan melupakan kacang akan kulitnya. Oke Mas Mami, selamat ulang tahun. Makasih. Pemirsa, usia Ramli yang 50 tahun rasanya belum apa-apa dibanding Titi Puspa yang pada tanggal yang sama merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Di kue ulang tahun ini tertulis Ramli dan Titi Puspa merayakan ulang tahunnya bersama-sama tanggal 1 November lalu. Bedanya terletak pada selisih usia yang 13 tahun. Ramli 50 tahun, Titi Puspa 63 tahun. Itu perbedaan usia. Tapi pada prestasi, kedua orang ini sama-sama mengukir kehebatan di bidangnya masing-masing. Malam ini kita dansa-dansa, jangan lupa nanti baik tepuk tangan buat Ramli dan Titi Puspa. Di tempat yang sama, di panggung yang sama dengan hadirin yang sama pula, Titi Puspa dan Ramli bersama-sama merayakan ulang tahun mereka. Inilah wujud penghormatan dari dua orang yang saling menaruh respek. Pemirsa, kalau tadi Ramli bersyukur Tuhan telah memberikan banyak kepadanya, demikian pula Titi Puspa. Terutama tubuhnya yang masih sehat di usianya yang 63 tahun. Oh, kalau Anda tahu saya ini seperti terbang ke angkasa. Umur kok 63. Kok masih indul. Nah, Bahwa Titi Puspa sudah berumur tentu saja iya, dan itu juga disadarinya. memang saya tua, tapi kenapa emang tua? Saya memang tua 63, siapa bilang muda? Tapi kenapa? Ya nggak apa-apa. Yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa usia tua tidak boleh menghalangi seseorang berhenti beraktivitas. Ya memang tua, tapi saya sih tetap masih harus kerja, saya masih harus tetap berjalan, aku tetap harus hidup, saya harus bekerja. Insya Allah mudah-mudahan saya masih bisa berkarya. Justru di umur menjelang 63 ini, saya sekarang kalau malam kebangun, nulis. Maksudnya, Titi Puspa sedang mencoba membuat lagu lagi seperti dulu, seperti ketika Mus Mualim suaminya masih hidup. Terpikir nggak untuk menikah kembali? Menikah, saya tidak menolak, tetapi saya belum pernah tersentuh. Wah, hati itu belum pernah, ya nggak sombong, ya bukan apa ya, tapi artinya, aduh, kayaknya enak sendiri ya. Kayaknya takut nanti saya tidak bisa kerjasama yang bagus dengan sebelah suku nanti. Udah kelamaan sendiri ya. Tapi katanya yang lamar udah banyak ya Ma ya? Aduh, soal itu sih, siapa tahu mereka juga cuman main-main, siapa tahu cuman buat joke kan, dan saya sendiri menanggapinya, terima kasih, aduh hebat gitu. Jadi saya juga nggak pernah menanggapi serius, apa marah, apa itu ya udah bikin ketawa aja. Hidup ini apa bagi Titi Puspa? Hidup adalah bekerja daripada meributkan perkawinan. Kalau memang masih punya kesempatan untuk kerja, karena hidup itu katanya kesempatan, jadi kesempatan ini jangan dibuang. Jadi kita mesti tetap kerja. Sampai sekarang insya Allah alhamdulillah saya tuh masih mencari makan sendiri. Ya itu satu kebanggaan saya, bahwa saya tidak minta Amazon, nggak minta para pirsawan, nggak minta cucu-cucu anak-anak. Aduh, enggak. Saya masih sendiri. Pemirsa, berikut ini masih berkaitan dengan ulang tahun Ramli. Hadir di antara lain Pragawati-Pragawati yang sangat mengkilap di masa lalu.
Pemirsa, pada ulang tahun Ramli yang ke-50 serta peringatan 25 tahun perjalanan karirnya sebagai desainer, ditampilkan busana-busana ciptaannya. Di antara peragawati yang tampil di atas catwalk, ambil bagian pula mereka yang kini sudah pensiun. Antara lain Dewi Motik yang dulu pada akhir tahun 60-an adalah peragawati terkenal. Beginilah Dewi Motik yang mengingatkan penonton pada kejayaannya di masa silam sebagai peragawati. Bagi Ramli, Dewi Motik yang sekarang pengusaha adalah salah satu peragawati favoritnya. Setiap kali Ramli menampilkan busana muslimah, Dewi Motik selalu dimintanya tampil. Rasa canggung nggak sih dengan umur segini ini masih berjalan di catwalk? Saya rasa kalau semua peragawati ya, orang-orang yang betul-betul menjiwai nggak pernah canggung tuh. Sama juga kayak kita penari, kalau saya nari gitu ya, saya dengar lagu gamelan Bali langsung udah mulai ya, serdet-tet-tet. Pensiunan peragawati lainnya yang muncul membawakan busana ciptaan Ramli adalah Rima Melati. Beda-beda sedikit, ia seangkatan Dewi Motik. Peragawati lainnya di bawah generasi Rima Melati dan Dewi Motik adalah Nani Sakri, Eni Sukamto, dan Citra Triadi. Mereka pun telah lama pensiun. Tapi rasa hormat pada Ramli membuat mereka bersedia tampil di catwalk malam itu. Nani Sakri. Nani Sakri yang kini berusia 52 tahun, pensiun sebagai peragawati tahun 86. Kini rasanya ia masih menyisakan jejak fisiknya yang ideal di masa lalu. Rima Melati pun mengakuinya. Aku juga dong. Yes, tuh. Bayangin, umur 50 sekian masih berani pakai. Pemirsa, kabar pembuka ini kami isi dengan sebuah mobil bernomor polisi L35US. Kalau direka-reka, nomor mobil ini bisa membentuk sebuah nama. Tapi kalau Anda kesulitan, lihatlah siapa pemiliknya. L35US. Direka-reka, terbacalah Lesus. Dan pemiliknya memang Lesus, pelawak ketoprak humor. Saya iseng-iseng, bisa nggak cari nomor L35US itu. Terus tak golek ono gitu, bisa aja. Demikian Lesus menceritakan bantuan seorang teman yang mencarikan nomor mobil sesuai dengan namanya. Nggak merasa makin kasarnya makin dikenal orang. Wow, itu kalau ada mobil ini berarti ada Lesus. Oh ya keuntungannya kalau kita luar kota tuh nyalip gitu ya, ada kepepet kita desek gitu terus dia mau marah nggak jadi, sos gitu. Itu keuntungannya di situ. Dari nomor mobil ini pula polisi mengenal siapa pemiliknya. Setidaknya di Cirebon, Lesus terhindar dari urusan dengan polisi. Waktu itu ada ya di Cirebon yang pakai itu adalah manajer saya Mas Hani itu pakai, saya ketiduran ada ada rahasia ya. Begitu turun ada LUS, Pak Lesus, waduh punten Pak Lesus, nggak tahu kalau mobilnya Pak Lesus, saya baca ini tadi. Itu jadi ya pokoknya kita hati-hati, kita lebih hati-hati, jangan sampai melanggar ya karena namanya udah dikenal. Di daftar pemain ketoprak humor, nama Lesus ditulis Lesus. L-E-Y-S-U-S. Tapi di nomor mobil ini, huruf Y-nya terpaksa hilang. Kan namanya sebenarnya pakai Y kan, Lesus. Iya, Lesus kalau orang Jakarta ya, karena kalau L gitu, LE aja Lesus gitu. Tapi kalau nomor-nomor begini kan orang tahu, bisa baca. Oh Lesus. Pernah saya di Pati itu dikejar polisi ya. Nggak taunya setelah di rumah makan ya dikejar, polisinya itu ngantarin siapa tuh mau kasih job saya. Loh kok tahu kalau saya Lesus? Iya saya kejar mobilnya nomornya Lesus. Yang celaka adalah kakak Lesus, Topan yang juga pelawak ketoprak humor. Direka-reka seperti apapun, tidak mungkin namanya bisa tersusun atau terbaca dari nomor mobil. dia tak suruh T41 pan gitu ya. Jadi Taipan. Dia marah. Jutawan atau barangkali miliuner cilik itu bernama Joshua. Di usianya yang baru saja menginjak 8 tahun, tentu saja bocah terkaya di Indonesia yang menghasilkan uang dengan keringatnya sendiri. Joshua adalah mesin uang, dan si mesin uang ini baru saja merayakan usianya yang 8 tahun. Tapi karena dia mesin uang, perayaan ulang tahunnya juga diselenggarakan di tempatnya mencetak uang, yakni di lokasi syuting film yang dibintanginya bersama artis cilik lainnya, Mega Utami. Joshua artis cilik dengan derajat jutawan atau bahkan milioner.
Tapi pesta ulang tahunnya terlalu sederhana. Tentu saja ia tahu macam ini bukan pesta ulang tahunnya. Ini nggak dirayain sih, cuma kebetulan lagi syuting jadi nggak dirayain, tapi ya cuma biasalah gitu. Tapi sesungguhnya ini tidak persoalan benar. Di usianya yang baru saja menginjak 8 tahun, Joshua masih menikmati ulang tahunnya diselenggarakan di mana saja, termasuk di lokasi syuting dengan mengundang penduduk sekitar. Kebetulan Joshua lagi tanggal 3 ini kan ulang tahun Joshua, tapi lagi syuting Joshua. Ya jadi ya